Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita kembali buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 dalam sebuah perumpamaan yang sesungguhnya ada 3 perumpamaan sekaligus, yaitu perumpamaan tentang seorang gembala yang mencari domba yang sesat, tentang seorang wanita yang mencari dirham yang hilang, dan saat ini ada tentang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Nah saudara, apa yang terjadi dengan anak-anaknya ini? Kita lihat bersama-sama ayat 13, 14, 15, 16, 17. Ada satu kisah yang sangat menarik. Dikatakan demikian, setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat memilukan keadaan yang terjadi dari anak bungsu ini. Apa yang terjadi ketika ia sudah menghambur-hamburkan harta miliknya itu? Ia sungguh-sungguh sangat menderita. Ia mulai bekerja kepada orang lain untuk menjaga babi. Dan saking susahnya untuk mengisi perutnya, dikatakan dia ingin mengisi perutnya itu dengan ampas yang menjadi makanan babi. Ampas yang menjadi makanan babi. Dan tidak ada yang mau memberikan ampas makanan babi itu untuk diri, bahkan untuk mengisi perutnya. Dari kehidupan yang begitu melimpah dalam hidupnya, dia sekarang sengsara luar biasa karena dia memberontak. Lari daripada bapaknya, menjauh daripada bapaknya. Itu ciri-ciri adalah ciri-ciri dosa. Bagaimana manusia menjauh dari Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau mentaati firman Allah. Ia jauh dari semuanya. Itu sebabnya apa yang terjadi. Ia hidup dalam segala kesusahan. Ia tidak hanya jatuh melarat, tetapi sungguh-sungguh ia bernasib sangat-sangat hina yang luar biasa. Bahkan untuk makan makanan ampasnya babi pun dia tidak bisa untuk bisa nikmati. Betapa susahnya. Dan saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran yang nyata dalam kehidupan orang yang berbuat dosa. Daud pernah mengalami kehidupan jatuh dalam dosa, dan dia berkata, tulang-tulangku kering. Tulang-tulangku kering. Ia merasakan sesuatu hal yang sungguh-sungguh sangat tidak enak, sangat menderita dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau kita tahu bahwa dosa itu pada akhirnya membuat kita susah, mari kita mulai berpikir kepada bagaimana seandainya kalau kita taat kepada Tuhan. Dan itulah yang diharapkan Tuhan buat saudara dan saya. Dan biar saudaraku yang saya kasihi, kita semua bersama-sama mulai menyadari memang Tuhan sudah memberikan haknya yang istimewa bagi kita sebagai manusia, yang paling luar biasa, yaitu kehendak bebas kita. Tetapi hati-hati dengan kehendak bebas kita. Dan bahkan saudara di dalam Kristus Yesus pun sudah diberi anugerah yang sangat besar. Tetapi hati-hati dengan kasih karunia yang sangat besar itu. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia itu untuk berbuat dosa. Tapi sebaliknya saudara, justru karena kasih karunia yang besar di dalam Kristus itulah seharusnya kita mau hidup taat. Sama seperti Kristus taat kepada Bapa Surgawi. Demikian saudara dan saya, kita perlu taat kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Saudaraku yang saya kasihi, pagi hari ini dalam seluruh aktivitas saudara, percayalah Tuhan Yesus menyertai saudara dengan segala kasih, kuasa, dan hikmat-Nya. Tuhan Yesus menyertai.